Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan akan maju di pemilihan wali kota Pasuruan. Pemirsa, pasca gagal mencalonkan diri Gubernur Jawa Timur pada 2018 lalu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan akan kembali bertarung setelah mendapat surat rekomendasi dari PKB. Surat rekomendasi diserahkan Ketua DPC PKB Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah, Kelurahan Tapaan, di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Dalam penyerahan surat rekomendasi itu hadir Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi, dan sejumlah ulama. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa sudah ada di tangan kita. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini Kota Pasuruan akan Gus Ipul Di hari kedua pendaftaran kepala daerah, pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan, Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi resmi mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan inilah datang ke kantor KPU dengan bersepeda, pemirsa, seperti ini suasananya, didampingi oleh tim pemenangan. Mantan kader PDI Perjuangan ini diusung oleh dua partai politik, yakni Partai Demokrat dan PKS. Akhyar Salman akan melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang berpasangan dengan Aulia Rahman dalam Pilkada Serentak 2020. Sebelumnya, Akhyar yang merupakan PLT Wali Kota Medan maju dalam Pilkada Medan 2015 silam dengan dukungan penuh dari PDI Perjuangan. Wali kota dan wakil wali kota yang kami hormati. Ya, bagaimana jalannya pendaftaran bakal calon kepala daerah? Kita akan bergabung dengan rekan Fahada Indi di kantor KPU Pusat Jakarta dan Wanasari di kantor KPU Medan, Sumatera Utara. Kita ke Wana terlebih dahulu, seperti apa selengkapnya Wana, informasi dari Anda, silakan Wana. Ya, hari kedua pendaftaran bakal calon wali kota dan wali kota Medan di Komisi Pemilihan Umum Jalan Kejaksaan Medan ini masih berlangsung. Hari ini ada pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi yang datang ke KPU tepat pukul 10 pagi tadi dengan bersepeda. Pasangan ini datang didampingi oleh seluruh tim pemenangan, diantaranya yaitu dua partai politik pendukung, diantaranya yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS, serta ada tim pemenangan lainnya yang juga datang dengan bersepeda. Sebelumnya Akhyar juga bersepeda berkeliling kota Medan, menjalani ataupun bersepeda di beberapa jalan protokol. Dan saat ini Komisioner KPU ataupun panitia sedang melaksanakan rapat pleno karena sudah menerima ataupun sudah memverifikasi berkas pasangan Akhyar Salman Al-Farisi yang mendaftar pada pukul 10 pagi tadi. Dan sejauh ini proses pendaftaran pasangan calon atau kepala daerah wali kota Medan ini masih menetapkan protokol kesehatan, di mana di area ini hanya ada beberapa orang saja yang diperkenankan untuk masuk mendampingi pasangan Akhyar Salman Al-Farisi dalam mendaftar. Dan sejauh ini kami mengamati kurang dari 20 orang pasangan ini datang ataupun masuk ke area pendaftaran KPU, yang sejauh ini juga kami melihat ditetapkannya jaga jarak antar masing-masing tamu yang datang ke kantor KPU untuk menjalani ataupun selama proses verifikasi data sampai rapat pleno nantinya yang akan disampaikan oleh Komisioner KPU. Dan Akhyar Nasution ini merupakan petahana yang sejauh ini menjabat sebagai PLT Wali Kota Medan. Dan sebelumnya
pada Pilkada 2015 lalu Ahyar mendaftar ataupun mencalonkan diri didukung penuh oleh Partai PDIP. Dan kini pasangan ini hanya didukung oleh dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Kalau kami melihat eskalasi ataupun situasi politik di Kota Medan, sejauh ini baru dua pasangan calon yang mendaftar, diantaranya yaitu Bobi Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman, kemudian Ahyar berpasangan dengan Salman. Meskipun tahapan pendaftaran ini masih dibuka sampai esok hari, kami belum melihat adanya kandidat lain yang akan mendaftar selain dua pasangan calon yang sudah mendaftar. Jika ada nantinya, kami masih akan mengabarkan ataupun mengupdate proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kota Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Terima kasih, Wana Sri melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke Jakarta, Fahada Indi. Seperti apa lengkapnya informasi yang Anda terima di sana? Iya, Yudi dan pemirsa, ini merupakan hari kedua pendaftaran dari bakal pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang nantinya akan digelar pada bulan Desember dan juga akan digelar di 270 daerah se-Indonesia. Nah, pada hari kedua ini KPU Republik Indonesia ini tentunya masih membuka posko fasilitasi untuk pendaftaran bakal pasangan calon dari kepala daerah, baik itu untuk pemilihan gubernur maupun wakil gubernur, baik itu pemilihan wali kota maupun wakil wali kota, dan juga bupati maupun wakil bupati. Nah, di sini KPU Republik Indonesia pada posko fasilitasi pendaftaran bakal pasangan calon ini juga melakukan monitoring atau melakukan pemantauan terhadap proses pendaftaran yang berlangsung selama 3 hari, yaitu dimulai dari hari kemarin tanggal 4 September hingga esok hari, yaitu pada 6 September 2020. Selain pihak dari KPU Republik Indonesia, di sini juga ada perwakilan dari Bawaslu dan juga perwakilan-perwakilan dari partai politik. Nah, untuk mengetahui bagaimana ini proses evaluasi, ini sudah di hari kedua pendaftaran bakal pasangan calon, saya sudah bersama dengan salah satu komisioner dari KPU Republik Indonesia, yaitu ada Bapak Raka Sandi. Selamat siang, Pak Raka. Selamat siang. Pak Raka, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa TV One mengenai evaluasi ini sudah memasuki hari kedua. Bagaimana nih untuk pendaftaran dari bakal pasangan calon untuk Pilkada 2020? Ya, baik, terima kasih. Jadi secara umum dapat saya sampaikan ya bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon ini secara umum berjalan dengan baik, meskipun memang ada beberapa hal yang menjadi atensi kami yang harus selalu kami koordinasikan baik dengan jajaran KPU provinsi maupun kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, juga dengan para LO partai politik yang ditugaskan ya untuk bersama-sama kami standby selama masa pendaftaran di kantor KPU Republik Indonesia. Pak, sejauh ini sudah ada berapa daerah nih Pak yang melakukan pendaftaran dan daerah mana sajakah itu? Jadi berdasarkan data sementara kami ya hari ini ya pukul 10.30 WIB ya itu ada 199 ya bakal pasangan calon yang telah mendaftar di KPU. Kemudian 3 bakal pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 2 provinsi. Kemudian ada 196 ya bakal calon bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 142 kabupaten kota. Nah, sementara kalau kita lihat dari pihak yang mengusulkan ya bakal pasangan calon ini, untuk pasangan calon perseorangan itu ada 19 bakal pasangan calon, dan untuk partai politik atau gabungan partai politik ada 180 ya. Nah, itu adanya di kabupaten kota. Sedangkan untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu semuanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pak, kemudian proses ini kan pendaftaran sendiri akan berlangsung hingga esok hari ya Pak ya, hari ketiganya. Nanti proses yang akan digelar begitu setelah pendaftaran ini selesai apa nih Pak? Jadi tahapannya tentu ya hari ini ya sampai besok terakhir KPU memberikan fasilitasi terkait dengan proses pendaftaran ini sampai pukul 24.00 waktu setempat ya, sesuai dengan zona waktu di wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah KPU kemudian memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan negatif hasil swabnya ya. Nah, setelah itu tentu ada tahapan verifikasi syarat calon ya. Kemudian setelah proses ini berjalan, nanti tiba saatnya KPU akan melakukan rapat pleno ya untuk menetapkan ya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon ya. Kemudian ada pengundian nomor urut ya. Selanjutnya tentu kampanye sampai kemudian
pemungutan dan perhitungan suara. Terima kasih sekali atas informasinya Pak Raka Sandi. Nah itu dia pemirsa informasinya, ini memang hari kedua dan nanti pendaftaran dari bakal pasangan calon ini masih akan digelar hingga esok hari, di mana untuk hari pertama dan kedua ini akan ditutup hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, namun esok di hari terakhir atau di hari ketiga pada tanggal 6 September 2020 akan dibuka hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Yudi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak. Fahada ini melaporkan langsung dari KPU Jakarta dan tadi sebelumnya ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara.